penasaran ya. Iya, Intuisi betul. gitu ya, pengalaman tentang intuisi Intuisi. yang menarik apa ya gitu. Udah ada yang mau sharing apa masih malu-malu gitu ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti berikutnya ya, sharingnya ya. Oke, nah intuisi ini apa ya gitu. Ini saya tampilkan fotonya Albert Einstein di sini karena beliau ini adalah saintis ya, saintis yang sangat menjunjung tinggi menghargai yang namanya intuisi. Bahkan Albert Einstein itu pernah mengatakan bahwa the only real valuable thing is intuition. Gitu. Nah ini ceritanya, ya ceritanya itu kalau di dalam saintis itu ada yang namanya day science and night science. Day science and night science. Jadi kalau disimbolkan itu seperti yin dan yang saling melengkapi, saling menyempurnakan gitu ya. Secara holistik itu balance gitu. Kalau misalkan day science itu kayak gini, dikatakan bahwa setiap penemuan itu penelitian ya itu berasal dari eksplorasi hasil research berdasarkan logika, berdasarkan sisi rasional, sisi objektif gitu ya. Nah, itu adalah day science ya. Tapi di satu sisi yang membuatnya menjadi sempurna adalah sisi intuisi. Ya, di mana kita nggak hanya explore itu penelitian itu hanya dari riset-riset saja yang mendorong seorang penemu untuk melakukan riset tertentu itu mostly di drive dari intuisinya. Ya. Nah, saya pernah baca satu buku gitu ya tentang DNA recoding ya. Itu juga mereka di sana dijelaskan bahwa satu bab khusus dijelasin tentang bagaimana justru karena intuisi lah mereka bisa memulai mencoba masuk ke sisi penelitian tertentu yang akhirnya membawa mereka pada keberhasilan. Itu adalah di dalam dunia sains ya. Kita lihat sendiri juga seperti Newton. Newton itu kan tidak menemukan hukum Newton ketika dia sedang di laboratorium misalnya. Ketika dia sedang duduk leye-leye di bawah pohon apel gitu ya, terus dia melihat apel jatuh dan dia menemukan hukum Newton. Demikian juga dengan Archimedes. Archimedes juga nggak sedang riset ketika dia menemukan hukum Archimedes, malah dia lagi asik-asik gitu ya, berendam di bak mandi, terus tiba-tiba dia teriak Eureka gitu ya, saya menemukannya dan dapatlah hukum Archimedes ya. Jadi justru penelitian-penelitian itu banyak ya karena ada dorongan intuisi dari dalam untuk melakukan atau pendekatan risetnya secara tertentu dan mereka mendapatkan hasil gitu ya. Bahkan saintis sendiri pun menaruh penghargaan yang sangat tinggi dengan yang namanya intuisi. Nah, lalu apa sebenarnya definisi dari intuisi? Nah, saya suka menyebutnya singkat, intuisi itu adalah inner knowing. Inner knowing. Saya tahu walaupun saya nggak tahu bagaimana saya bisa tahu. Nah, asik kan? Saya tahu tapi nggak tahu kok bisa tahu gitu kan? Makin bingung gitu. Ya, jadi intuisi adalah kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran yang rasional gitu ya, tanpa penalaran rasional ataupun intelektualitas. Ya, sepertinya kita tiba-tiba tahu saja, nggak tahu datangnya dari mana. Gitu. Nah, intuisi itu juga merupakan ide atau gagasan yang muncul dari dalam diri seseorang gitu kan, yang sangat-sangat berperan penting dalam hidup kita, terutama dalam pengambilan keputusan, ya, dalam penentuan strategi. Ya, itu pasti melibatkan tentang yang namanya intuisi. Nah, ya. Nah, ini nih yang tadi saya cerita ya, gambarnya ya, desain sama night science-nya ya. Nah, ini ya seperti yin dan yang ini, bahwa segala sesuatunya, semua pertimbangan kita, ya strategi yang kita susun pun kita nggak hanya dari sisi rasio dan objektif saja, tapi intuisi ini berperan sangat penting. Ya, kita ini makhluk rasa, ya. Manusia itu makhluk rasa yang sangat banyak dipengaruhi ya, oleh rasa. Nah, intuisi ini juga kabar baiknya adalah dia naluri yang cenderung bisa kita pelajari, bisa kita asah, ya, bisa kita olah gitu ya, bisa kita olah sehingga dia menjadi semakin tajam gitu. Nah, ini mungkin teman-teman sekarang udah malu-malunya udah berkurang, barangkali mau sharing apa pengalaman menariknya terkait dengan intuisi terutama dalam pengambilan keputusan.
Nah, ada yang mau sharing, mau cerita? Wah, ada banyak ini saya lihat ya, sahabat-sahabat lama yang muncul di sini juga. Ada Kak Nuk ini, Kak Nugi ada ini ya. Kak Panji, Kak Nugi, Kak Umar gitu ya. Wah, ada Kak Lani juga. Wow, mantap. Oke, barangkali ada yang mau sharing, ayo dong, biar saya nggak cerita sendiri, kita ngobrol ya. Ada nggak pengalaman menarik terkait tentang intuisi? Mungkin ada yang penasaran kok bisa begitu ya, gitu ceritanya. Ada? Ada Kak Flo juga. Halo Kak Flo. Oh, belum juga nih Kak Jibril, belum juga ini. Belum ada yang mau cerita. Masih belum, mungkin Oke. ada Kalau gitu beberapa. gini. Kalau gitu gini, saya pengen ngajak teman-teman merecall memorinya ketika mau mengambil keputusan. Gimana sih step by step-nya itu kira-kira waktu mau ngambil keputusan? Gitu. Apakah pada saat mengambil keputusan teman-teman hanya memaparkan semua fakta yang ada, semua data yang ada saja, atau ada dorongan lain dari dalam? Yang tapi kayaknya gini deh, kan feeling saya kayaknya begitu deh. Berapa persen kira-kira? Nah ini kan kalau kita bicara berapa persen, balik lagi apakah dia cenderung orangnya thinking atau feeling gitu kan ya. Nah, tapi coba dirasa masing-masing. Kira-kira saya ketika mau mengambil keputusan dalam penyusunan langkah atau strategi, berapa persen sih saya kira-kira dipengaruhi oleh intuisi saya? Nah, silakan ketikkan di chat room. Kalau ketikkan di chat room pasti bisa, Kak ya. Kak Ya, Jibril betul betul. ya? Silakan Nah, silakan sahabat-sahabat ketikkan di semua. chat room teman-teman. Berapa persen kalau ngambil keputusan dipengaruhi oleh intuisi kira-kira? Ayo yang mau sharing. Oke. Kak Kevin 50%. Oke, Kak Flo 60-70%. Ya, ini Kak Nugi 80%. Wow. Wow. Wah, Kak Asriana 20%. Oke. Oke. Ya, beda-beda setiap orang ya. Kak Panji precise banget 62%. Kak Dr. Stefanus 30%, oke, Kak 20%, oke, cukup tinggi. Nah, kita lihat ya, sedikit banyak Anda yang mau merasa 20%, yang mau merasa 80%, kita dipengaruhi oleh intuisi kita, ya kan, dalam membuat keputusan, ya, maupun dalam menyusun strategi. Nah, kenapa sih intuisi ini penting? Intuisi ini asalnya dari mana ya? Nah, saya membedakannya jadi dua tataran kalau kita bicara tentang intuisi. Pertama kita berbicaranya nggak usah yang muluk-muluk dulu. Kita ngomongnya intuisi di tataran subconscious dulu deh. Dia sumbernya dari mana? Kenapa dia bisa begitu penting dan mempengaruhi kita? Di tataran subconscious kita bisa katakan bahwa intuisi itu adalah akumulasi pengalaman kita. Ya, dia adalah semua pengalaman yang kita alami dari sejak kita kecil, bahkan bisa jadi dari awal konsepsi. Ya, dia adalah akumulasi pengetahuan campuran dari semua buku yang kita pernah baca. Sekarang ini mungkin adalah campuran dari semua podcast yang pernah kita dengar gitu ya, YouTube yang kita tonton gitu. Lalu dia juga kombinasi interpersonal, kombinasi dari orang-orang, ciri-ciri karakter orang yang pernah kita temuin. Dan dia adalah kumpulan dari fakta dan data yang kita gather sepanjang hidup kita. Itu semua masuk ke dalam bawah sadar kita, membentuk sebuah pola, dan pola ini ya itu akan kemudian menjadi semacam pattern gitu ya, pola yang menjadi template respon kita, mempersepsikan sesuatu, menyaring sesuatu, dan juga mempengaruhi respon kita. Ya, jadi intuisi ini sudah ada di dalam subconscious kita, ya, di bawah sadar kita, dan dia akan mengirimkan sinyal-sinyal kepada kita. Ketika berjumpa dengan satu hal, ketika kita berpikir sekalipun fakta ngomong seperti apa, dia bisa jadi menangkap
hal yang berbeda, ya, menangkap jauh lebih banyak. Kita tahu porsi bawah sadar kita itu 9 banding 1 ya dibanding dengan pikiran sadar kita, dan dia kemudian akan mengirimkan sinyal-sinyalnya pada kita, ya. Nah, itu di tataran subconscious. Nah, ketika kita bicara intuisi, kita juga tidak bisa lepas dari penjelasan lain yang berada di tataran supraconscious, di mana intuisi itu juga bagian dari yang orang katakan ESP, extra sensory perception, atau indera keenam. Ya, kalau kita lihat tubuh fisik kita berkomunikasi dengan dunia di luar diri kita adalah melalui representational system atau yang kita bilang panca indera kita, kita juga punya tubuh non fisik. Tubuh non fisik kita juga berkomunikasi, menangkap informasi. Ya, dia berkomunikasinya dengan yang namanya forsi. Forsi, ya singkatnya forsi, ya sama seperti kita bicara panca indera kan biasanya disingkat VAK aja, visual, auditory, kinestetik. Nah sebenarnya dia adalah 8C gitu ya, hanya yang seringnya digabung-gabungin jadi forsi. Secara bagaimana gitu, kok bisa terkait dengan intuisi? Nah tubuh fisik dan tubuh non fisik kita itu selalu berkomunikasi. Bahasanya adalah bahasa yang disebut dengan intuisi. Ya, intuisi kita itu muncul diterima oleh tubuh fisik kita sebagai sinyal ya yang ditangkap oleh tubuh energetik kita. Ya, forsi ini apa aja sih? Ada orang punya kecenderungannya yang lebih dominan adalah kita bilang clairvoyance-nya. Dia punya spiritual side atau energetic side yang lebih dibanding dengan orang lain, bisa melihat apa yang orang lain mungkin nggak lihat gitu ya. Atau clair audience, mendengar apa yang orang lain tidak dengar ya, atau ke clairsentience, ya dia bisa merasa apa orang lain nggak rasa gitu ya. Kan kita kalau lihat masuk ke satu ruangan aja ada yang bisa feel di energi kayak gimana, ini kayaknya di sini kok kayaknya pekat banget gitu. Oh, temannya gini pelangak-pelongo apa pekat gimana? Biasa aja nggak kerasa gitu ya. Nah itu kita semua punya ya teman-teman, sama seperti VAK ya, itu kita punya semua, tapi memang ada satu yang lebih dominan gitu ya. Ada yang kecenderungannya lebih visual, kecenderungannya lebih auditori. Ini juga sama. Ada yang lebih sensitif adalah clairvoyance-nya, ada yang claircognizance-nya, ya inner knowing, dia just tahu aja. Nah, sampai di sini saya pengen nanya teman-teman lagi nih, barangkali ya Kak Mr. Jibril ya, sekarang udah mau cerita, ada nggak punya pengalaman dengan intuisi di tataran supraconscious ini? Silakan kalau mau sharing. Nah, yuk sahabat-sahabat semua boleh sharing. Ada yang mau cerita, barangkali punya pengalaman dengan intuisi yang berada di 4C ini. Oke, ya. Nah, ini juga biasanya kita punya, pasti kita punya ya, hanya kita bisa merasakannya atau belum. Mulai dari hal-hal yang kecil, misalkan ya kita mengingat sesuatu lalu muncul gambaran di kepala ya yang menjadi tuntunan yang kemudian membuat kita oh begini ya, oh begitu ya, pasti pernah ya. Dari saya sendiri pernah mengalami beberapa kejadian, bahkan ada yang ya bisa saya bilang sampai menyelamatkan dari bahaya gitu ya, itu juga pernah. Hal-hal kecil yang contohnya misalnya, yang simpel aja contohnya. Kayak dulu waktu saya resign dari perusahaan, ya kan mesti nyari kartu jam sostek. Nah ini kita di situ udah puluhan tahun ya, ini kartu ada di mana udah nggak tahu gitu kan. Di mana ini nyimpannya gitu kan ya. Walaupun waktu itu merasa nyimpannya udah hati-hati karena waktu juga bisa lupa. Setelah diingat-ingat lagi tiba-tiba muncul gambar. Dia berada di sebuah rak gitu ya. Oh raknya yang ini, oh ada di laci berapa, oh ada di dompet gitu kan. Dompet yang sebelah mana, dompet kulit ada di sebelah mana, begitu cari langsung ke sana langsung ketemu. Nah itu contoh sederhananya. Gitu ya. Nah, itu kalau di tataran supraconscious memang sering orang bilang itu kayak extrasensory perception gitu ya. A part of that kalau di tataran ini kita bicara, ya.
Nah, jadi intuisi ini perannya apa dong? Paling kita sadari ya sehari-hari pasti bantu kita mengambil keputusan. Karena intuisi itu membuat kita mampu memahami situasi dan informasi dengan lebih baik tanpa perlu alasan yang tertentu, alasan yang fakta-fakta tertentu gitu ya. Kita tahu aja gitu. Nah, ini juga kita kemudian punya satu sense untuk bisa mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mungkin terlewat oleh orang lain. Ya, tentu proses pengambilan keputusan yang dibilang intuitive decision making itu bertolak belakang dengan yang disebut dengan keputusan yang rasional ya, rational decision making itu kebalikannya gitu kan. Kalau rational decision making kan harus dianalisa fakta gitu kan ya, proses langkah demi langkah. Bahkan ada seorang ahli, saya lupa namanya, dia mengatakan bahwa ketika kita berusaha untuk brainstorming ya, menggunakan semua data fakta yang ada, kita sebenarnya sedang menutup pintu untuk intuisi untuk bekerja gitu ya. Nah, ini juga Steve Jobs itu juga sangat-sangat memvalue intuisi sangat tinggi gitu kan. Dia pesan miliki keberanian untuk mengikuti kata hati dan intuisi gitu ya. Nah, jadi kita lihat kalau misalkan proses pengambilan keputusan yang rasional itu kan kita apa pertimbangannya? Wah, langkah-langkahnya gimana? Faktanya apa? Datanya apa? Statistiknya seperti apa? Gitu kan. Tapi kalau pengambilan keputusan yang sifatnya intuitif itu agak bertolak belakang sih, karena kita lebih mengikuti secara naluriahnya gitu. Kadang berkesan subjektif gitu ya, kadang kesannya subjektif gitu. Nah, sebentar saya ganti slide-nya ya. Oke, kalau kita melatih intuisi itu, ya teman-teman ada banyak cara. Ya, bagaimana sih pertanyaan yang sering saya dapat adalah bagaimana sih caranya melatih intuisi supaya lebih tajam? Nah, tentu sebelumnya adalah why-nya dulu sebelum kita ke how. Mengapa kita perlu mengasah intuisi? Gitu kan? Mengapa kita perlu mengasah intuisi? Nah, ini penjelasannya ini bisa panjang sekali gitu ya, bisa panjang sekali mengapanya. Karena tadi kita udah lihat manfaatnya kan, tentu untuk bisa mendapatkan manfaatnya itu kita perlu intuisi yang lebih tajam dan kemudian perlu diasah gitu. Nah, secara lebih generalnya begini. Teman-teman setuju nggak kalau saya mengatakan bahwa semesta itu sebenarnya selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan kita? Nah, ini kita mau tes nih yang jempol kuning di bawah itu loh, Mr. Jibril. Apa yang bentuknya? Kok punyamu nggak kuning sih warnanya sih? Oh iya, ada tonnya ya, bisa diatur ya. Oke, nah setuju nggak? Cuy, yang setuju kasih jempolnya. Ketika saya mengatakan bahwa sebenarnya semesta itu selalu menjawab pertanyaan kita. Setuju ya? Setuju, nah, masalahnya kan kita jarang bertanya. Kita lebih suka apa? Lebih suka langsung reaktif gitu ya. Kita seringnya itu meminta, ya kan? Coba deh lihat doa kita. Isinya banyak apa? Permintaan. Nah, sebenarnya semesta itu selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, teman-teman. Jika kita mengajukan pertanyaan yang tepat. Masalahnya adalah pertama, apakah kita sudah bertanya? Kedua, apakah pertanyaan kita sudah tepat? Gitu ya. Nah, ketika kita menanyakan pertanyaan yang tepat, sebenarnya semesta itu selalu merespon jawaban kita. Ya, melalui apa? Melalui yang orang sebut dengan pertanda. Bisa macam-macam pertandanya. Nggak sengaja tiba-tiba kita membaca sebuah buku yang kayaknya, ini jawabannya buat saya nih. Memang ini yang saya perlu gitu ya. Atau nggak sengaja dengar pembicaraan orang. Loh, kok kayak lagi nasehatin saya gitu. Ya, kan saya jadi tercerahkan gitu ya. Atau bahkan kita kalau lagi jalan di tol aja, lihat pelang-pelang yang ada di tol iklan itu bisa jadi sumber inspirasi loh. Ya. Nah, problemnya adalah kalau intuisi kita nggak tajam, ya itu si inspirasi mau seliwiran berapa kali bolak-balik itu kita nggak kenalin. Coba deh, orang sama-sama baca satu buku. Apakah semua orang yang membaca buku tersebut dapat insight yang sama? Belum tentu kan? Nah, belum tentu. Nonton film yang sama, apakah bisa menangkap moral of the story-nya yang sama? Belum tentu juga.
ya. Nah, ada banyak hal yang mempengaruhi bagaimana ketajaman dari intuisi ini dalam mempersepsikan inspirasi yang ditangkap sehingga dia kemudian muncul yang namanya aha ini ya, yang kemudian akan membuat kita begini. Jadi saya tahu, dan selanjutnya kita bisa buat yang namanya purposeful action untuk dapetin hasil yang kita inginkan, untuk bergerak gitu ya. Nah, kita lihat bahwa intuisi itu untuk mengenali inspirasi yang lewat. Ya. Dengan demikian, kita itu selalu punya ide, punya cara, punya opsi, jalan keluar. Ya, banyak sekali pilihan-pilihan, banyak sekali kita bilang apa? Alternatif ya, yang terbuka, pintu-pintu yang terbuka itu bisa kita lihat. Gitu. Kalau kita punya intuisi yang tajam untuk mengenali inspirasi-inspirasi yang ada di sekitar kita. Nah, cara banyak untuk menajamkan intuisi, ada yang melalui cara meditasi, cara meditasi gitu ya, dengan membersihkan cakra-cakra tertentu gitu ya. Nah, kapan-kapan boleh kita coba ya. Ada yang dengan cara sederhana adalah berlatih dalam mengenali pesan yang ingin disampaikan melalui inspirasi. Nah, kita ada buat simbol-simbol yang sudah kita pilih, archetype atau yang kita sebut dengan simbol universal yang sudah kita pilih, yang memang akan sangat membantu kita untuk mencapai tujuan. Ya, itu kita buatkan dalam bentuk gambar-gambar di kartunya. Gambar-gambar di kartu, ya ini sebuah tools, sebuah alat yang bisa membantu kita untuk mengasah intuisi. Ya. Nah, nanti kalau teman-teman pengen coba ya, kita akan coba ya. Kalau diceritain aja biasanya nggak dikasih tester itu bisa dilempar loh. Benar nggak Kak Jibril? Takut saya ya, walaupun dilempar virtual kan ngelesnya susah juga saya kan gitu. Jadi kalau cerita itu mesti ngajak nyoba. Setuju nggak teman-teman? Setuju ya? Oke. Baik, nanti sebentar lagi kita coba ya. Nah, ini bentuknya kartunya. Ya, nah karena kita kelasnya virtual, nyobanya juga virtual, nggak bisa touch kartunya, ya kan? Kita akan coba virtual ya. Nah, ini salah satu alat ya, salah satu tools yang bisa membantu kita untuk mengasah intuisi, makanya dikasih nama Intuitive Coaching Cards. Karena ingat, dengan bertanya pertanyaan yang tepat lah kita akan mendapatkan jawabannya ya. Nah, kita akan mencoba ya. Kartu Intuitive Coaching Cards ini apa sih isinya? Nah, ini adalah tools yang tepat yang bisa membawa kita nanti masuk untuk menjelajahi kekayaan intuisi Anda. Ya, masuk ke satu ranah inspirasi dan kreativitas tanpa batas, ya, melalui representasi gambar yang ada di kartu nanti. Ya, gambar yang ada di kartu. Isinya adalah apa? Isinya adalah archetypes atau yang kita sebut dengan simbol universal. Ya, karena bahasa bawah sadar kita adalah simbol dan metafora, maka klik banget ketika melihat gambar itu langsung masuk lewatin rasnya dan munculin rasa, ya rasa yang sangat personal buat kita masing-masing. Ya, nah tools ini teman-teman nggak hanya buat coaching, walaupun namanya Intuitive Coaching Cards, nggak hanya buat coaching, dia bisa dipakai untuk macam-macam. Pakai untuk mentoring bisa, ya. Pakai untuk berbagai kreatif proses, ya. Terkadang saya juga menggunakan fungsi gambarnya untuk saya pakai di sesi-sesi untuk konseling, ya. Dan untuk healing, untuk meaning terapi itu bagus banget, ya. Nah, kita lihat kayak gini gambarnya, contohnya, ya tentu kalau kartu-kartu itu memang nggak bisa tidak dijual sih ya, kartunya memang nggak dijual gitu ya. Namun bukunya bisa didapatkan di kelasku, betul ya Kak Jibril ya? Nanti kalau misalkan teman-teman suka gitu ya, pengen tahu, bisa kontak Kak Jibril ini terkait dengan gimana ya caranya aku biar bisa punya tools ini gitu ya. Itu nanti tersedia di kelasku. Nah, betul sekali. Nah, ini kartu ini ya, isinya itu semuanya adalah simbol-simbol. Ada yang berupa simbol, ada yang berupa cerita yang sudah kita pilih mewakili ya core archetypes-nya kita. Simbol-simbol universal
yang mewakili fase-fase perjalanan hidup manusia dalam mencapai goal-nya. Ya, jumlah archetypes di dunia ini tuh tak terbatas ya. Kalau kita tahu dari yang basic dari Jung itu kan ada self, ya, persona, ya, terus mother, father. Nah itu awalnya ya. Tapi pengembangannya itu luas sekali. Di tataran kolektif unconscious, jumlah archetypes itu tak terbatas. Nah, kok bisa ya aku dapetin mengenali inspirasi hanya dengan lihat kartu? Gimana nih Kak ceritanya? Nah, intuitive coaching ini bekerjanya seperti ini. Ketika kita melihat kartu, sambil saya lihat ambil kartunya nih ya. Ketika saya melihat kartu, ya misalkan satu kartu pohon misalnya. Nah ini kelihatan ya. Ketika saya melihat satu gambar kartu, ya itu di dalam diri saya itu langsung terjadi komunikasi antara logical mind-nya, intuitive sense-nya, dihubungkan dengan physical world-nya atau reality-nya. Dalam konteks pertanyaan coaching tadi. Langsung klik. Dari klik inilah yang memunculkan, aha, jadi saya tahu. Dan rasa itu bukan yang muncul dari kepala turun ke perasaan, tapi yang dari perasaan naik. Ya, karena dia masuknya itu deep sekali, ya, lewat satu rasa dalam diri kita. Nanti teman-teman coba ya. Nah, kemudian dari gambar inilah ya, yang setelah kita sudah dapat aha-nya, berikutnya itu akan mendorong yang namanya purposeful action. Oh, jadi saya tahu harus bagaimana tanpa perlu dikejar-kejar. Kamu udah lakukan belum actionnya? Enggak. Karena apa? Karena begitu dia dapat satu rasa ini akan lekat sekali dengan dirinya, rasa ini yang kemudian akan mendorong dia untuk bergerak. Ya. Nah, teman-teman nanti saya ajak coba ya. Ini makin penasaran kalau nggak diajak coba ini udah udah deg-degan nih saya ya, ada lemparan virtual gitu ya. Nah, terus kita lihat ya singkatnya seperti ini. Bahwa ketika kita melihat gambar muncul di dalam diri kita langsung ada koneksi segitiga ini, intuitive sense, physical world, dan logical mind kita yang memunculkan aha gitu ya. Nah ini sebentar lagi mau diajak coba. Teman-teman saya mau perkenalkan kartu dulu supaya nanti tahu begitu buka apa yang harus saya lihat gitu ya. Nah untuk kartunya nanti teman-teman pada saat teman-teman ngambil kartu, ada yang gambar saja kayak gini nih, gambar aja, dia nggak ada tulisan, polos. Kalau kayak gini kan langsung ya, cuma lihat gambar. Tapi kalau misalkan ada gambar, ada tulisan, teman-teman bisa lihat gambarnya saja, abaikan tulisannya, persepsikan gambarnya. Opsi kedua adalah saya mengabaikan gambarnya karena yang lebih menarik perhatian saya adalah tulisannya. Atau teman-teman bisa melihat keduanya sekaligus secara holistik. Apa kesatuan gambar dan tulisan ini yang pesan yang sampai ke saya, yang saya tangkap. Gitu ya, paham ya? Nah, jadi gambarnya nanti teman-teman bisa lihat kayak gini. 3 hal ini ya. Tulisan, gambar, keduanya secara holistik. Ya. Dan satu yang perlu kita ingat, yaitu bahwa kartu ini tidak berbicara secara harfiah, tapi adalah perumpamaan dan simbol. Ya, kalau teman-teman kesulitan kan kita modalitinya kan beda-beda nih. Ada yang cenderung visual. Wah, kalau yang cenderung visual mah lihat gambar ceritanya panjang, kadang harus di stop ya saking panjangnya gitu ya. Tapi kalau yang auditory kinestetik biasanya gini. Gambar apa ya? Gambar apa ya? Nah, tenang. Kalau seperti itu lihat dulu gambarnya. Lihat secara harfiah dulu step 1. Ini gambarnya apa ya? Oh, setelah lihat secara harfiah, lalu tanyakan pada diri sendiri, kalau ini adalah sebuah perumpamaan, apa yang sedang dikatakan oleh kartunya, gitu, ya, pakai jembatan untuk bridging, untuk mempersepsikannya. Dapat dipahami? Oke, good, ya, good. Baik, kita coba yuk. Nah, kalau sudah, ya, teman-teman, saya mau ajak teman-teman untuk experience. Ini gambar contoh aja, tentu teman-teman nanti akan ambil sendiri ya. Nah, karena kita jauh ya, teman-teman bukanya webnya ya. Nanti munculkan saja intuisinya dalam bentuk angka. Saya akan menanyakan satu pertanyaan coaching, lalu teman-teman mengingat pertanyaan coaching ini,
mengulang pertanyaan coaching ini dalam hati, lalu munculkan intuisi dalam bentuk angka antara 1 sampai 77. Angkanya dapat berapa? Nanti buka di gambarnya. Karena gambarnya berupa angka-angka di situ ya namanya. Kak Jibril boleh membantu saya? Nah, Kak Jibril cepat sekali. Thank you, Kak Jibril. Sudah mengetikkan di chat room. Sehingga teman-teman tinggal klik saja. Tinggal klik saja. Sudah dapat semua? Nah, ya. Sudah ya? Dapat ya? Tinggal klik saja dan pertanyaan coachingnya ya, bagaimana agar saya bisa tetap happy atau lebih happy lagi dalam hidup. Nah, sekarang boleh ngambil. Bagaimana supaya saya bisa lebih happy atau bisa tetap happy atau lebih happy lagi dalam hidup? Siapa sih yang nggak pengen happy? Yang sudah happy, ya udah pertahankanlah gitu kan. Yang merasa belum happy, gimana caranya supaya aku bisa lebih happy? Pertahankannya gimana? What do I need gitu ya. Nah, dengan pertanyaan ini munculkan intuisi angka 1 sampai 77 lalu pilih satu kartu. Tolong diingat nomor kartunya karena nanti teman yang sharing saya akan buka Anda di sini. Teman-teman juga boleh ketikkan di chat room dapatnya kartu apa. Ya. Nah, siapa yang sudah? Siapa yang sudah? Yang sudah? Saya. Kalau yang sudah, silakan persepsikan kartunya. Kira-kira apa yang dikatakan oleh kartunya? Ya. Kira-kira apa sih yang dapat saya persepsikan dari kartu ini terkait dengan apa yang saya butuhkan supaya bisa lebih happy? Ya. Nah, masing-masing Kak Jibril dapatnya berapa? 70. Kak Nana 22, Kak nomor 7, Kak Liman nomor 7. Good, siapa yang mau sharing? Siapa yang mau sharing? Oke, yang mau sharing boleh, kalau raise hand nggak kelihatan kalau di layar saya karena ada 3. Mungkin bisa langsung buka mic aja, boleh nggak sih Kak Jibril? Boleh, siapa? Boleh. Siapa? Siapakah ini? Aku speaker Fir, biar tahu. Darwin. Oh, Kak Darwin. Halo Kak Darwin. Kak Darwin ada di kota mana, Kak? Saya dari Medan. Oh, dari Medan. Oke, Kak Darwin dapat kartu nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Langsung kartu pertama ya. Bagaimana supaya Kak Darwin bisa lebih happy lagi gitu kan ya. Dapat kartu nomor 1. Berarti dapat kartunya adalah ya. Nah, dan ketika Kak Darwin memperhatikan gambar baby ini, apa yang Kak Darwin persepsikan supaya bisa hidup lebih happy? Saya mempersepsikan Coach bahwasanya dengan gambar itu saya terpikir tentang ilmu parenting. Tentang... menarik ini. Gimana tuh ceritanya Kak Darwin? Karena dalam minggu-minggu ini saya selalu mengikuti beberapa psikolog tentang seminar parenting. Oke, nah apa benang merahnya biar dirimu bisa lebih happy terkait dengan persepsi ini? Benang merahnya mudahan kedepannya dapat ataupun ini apa? Kita dapat mendidik anak kita gitu. Kedepannya supaya dapat mendidik anak kita dengan baik gitu. Oh, oke. Itu bisa buat lebih happy. Iya. Ya, oke, good, Kak Darwin. Thank you ya sudah sharing ya. Thank you. Sukses capai goalnya dengan happy. Oke, ada lagi yang lain? Siapa lagi yang mau sharing? Boleh langsung buka mic-nya biar kelihatan karena kadang ada yang mungkin di lembar kedua, barangkali ada lembar ketiga. Ada lagi yang mau sharing tentang kartunya? Sambil masing-masing persepsi Kak. Oh, Kak Panji sudah mengangkat tangannya. Silakan Kak Panji. Boleh buka mic-nya, Kak? Saya dengar. Sudah dengar. Saya 68. Ya karena lahir tahun 68. Oke. Hanya itu ada gambar dan tulisan keep going. Bergambar orang bawa tas dari arah belakang menyusuri jalan. Ini ya, Kak ya. Oke, apa ya, yang Kak Panji persepsikan tentang terkait dengan kartu ini dalam konteks supaya lebih happy?
Ya, mungkin saya dengan banyakkan orang ya. Bagi saya masa pandemi ini kok jadi berkah buat saya gitu loh. Sebelum pandemi saya terus terang aja hampir setahun sakit, ya. Terus malas lah. Tapi justru habis pandemi saya jadi kayak ada kebangkitan hidup, second born gitu loh. Senang traveling. Saya menyebutnya traveling pandemi, itu saya posting di Instagram, Facebook. Artinya bahwa saya berkunjung ke tempat-tempat yang sepi. Jadi cari inspirasi seperti museum-museum, kuburan-kuburan, termasuk kuburan Erefeld di Ancol, terus Museum Taman Prasasti. Nah, dan juga kesukaan yang baru beberapa bulan ini ya adalah senang berkunjung silaturahmi gitu loh. Sesuatu yang mungkin ketika saya masih aktif dan 2 tahun lalu nggak terpikirkan ya, ngapain nyapain kunjungin orang yang udah tua, ngajak ngomong orang yang udah 80 tahun. Tapi sekarang saya senang itu, kayak seperti tadi siang saya ketemu orang yang belum pernah saya kenal, seorang Amerika umur 75 tahun yang sudah dari tahun tinggal di Indonesia. Saya bicara tentang esensi hakikat pandemi pada dia karena kebetulan dia seorang praktisi spiritual gitu ya. Saya merasa dapat ilmu. Jadi saya merasa bahwa mungkin jalan saya harus keep going aja. Yuk, ya jalan deh terus ya, sampai nggak tahu sampai kemana, tapi nikmati, enjoy. Karena ya, Fiona, mungkin saya merasakan bahwa saya tidak tahu apa yang terjadi pada saya maupun dunia tahun depan. Ya, bagi saya setiap hari adalah karunia Tuhan untuk bagi saya yang patut disyukurin. Setiap hari harus dirayakan dengan belajar hal baru, ketemu orang baru, ya, karena kita tidak tahu berapa lama lagi kita diberikan waktu. Jadi every minute count. Luar biasa. Dan saya cenderung tidak di rumah. Saya pergi keluar, menemui orang-orang baru, belajar hal baru. Walaupun memang mengandung resiko, banyak orang bilang, "Dok, lebih baik kan di rumah dong, lebih aman." Tapi di rumah hanya jaga gawang. Kalau memang nasibnya saya memang beda, ya mungkin tetap aja orang berkunjung saya. Tapi saya lebih cenderung ambil risiko, karena bagi saya itu lebih memuaskan hati nurani saya sekarang. Luar biasa dengan keep going yang bikin happy ya. Ikut senang dengan happiness yang Bapak rasakan ya, dan thank you untuk sudah sharing dengan kita semua, itu pasti sangat menginspirasi. Thank you Pak Panji. Ya, oke. Nah, baik. Semua teman-teman masing-masing sudah dapat kartunya, sudah persepsikan untuk kartunya bagaimana supaya lebih happy? Dapat nggak message-nya? Yang dapat message-nya boleh kasih tanda jempol kuning reaction barangkali. Karena barangkali ini sudah karena malam udah geng duster gitu ya, geng duster, jadi nggak buka video lagi, nggak apa-apa, kasih lihat jempolnya aja ya, kasih lihat jempolnya aja. Oke, masing-masing dapat ya, good, congratulations yang dapat ya. Nah, makna positif yang saya bisa tangkap kartunya membuat saya lebih happy ya. Always see the light side. Ketika kita melihat satu gambar teman-teman, kita bisa saja melihat shadow-nya. Ya, melihat shadow-nya gitu. Nah, tapi kita fokuskan pada sisi terangnya, light side-nya. Karena hanya light side ini yang bisa membuat kita feel good ya, lebih happy dan terus maju, keep going seperti kartu Pak Panji tadi untuk meraih goal-nya. Ya. Coach mau tanya, Coach Fiona. Boleh, yang mau bertanya suara siapakah ini? Sherry. Oh, Kak Sherry di Semarang. Iya. Apa kabar Kak Sherry? Senang jumpa di sini. Coach, nomor 15 kartunya itu ada tulisannya nggak sih, Coach? Yang di Bitly tadi kok kayak apa? Remang gitu kayaknya. Nomor 15. Yang gambarnya anak panah itu. Itu tidak. Oh, nggak ada ya? Yang sebelah kiri tulisan ini kan? Sebentar. Mana Coach? Ya. Iya. Iya. Nah, supaya lebih happy, Kak Sherry dapat kartu ini, pesannya apa kira-kira? Ya, itu anak saya tadi lihat itu, tapi saya lihat tuh ada tulisannya nggak ada. Kalau kartu saya nomor 57. Oke. Kartu 57 tadi. Sudah dipersepsikan buat Kak Sherry apa supaya bisa lebih happy? Apa kata kuncinya saja? Kata kuncinya saja. Ya.
harapan Oh, itu harapan penting. itu penting. Ya. Jadi memang masa-masa ini masa-masa yang cukup struggle untuk saya. Ada angka-angka yang secara nilai itu cukup di luar logika saya dengan TMD, dengan angka yang begitu besar, tapi kartu yang baru saya sebut tiba-tiba itu kan tempat yang gelap tapi ada cahaya di mana saya juga hope gitu loh. Jadi seberapapun buruknya, seberapapun mungkin gelapnya, sepanjang kita masih punya harapan, itu kita akan keep going lah. Good. Thank you untuk sudah sharing dengan kita semua ya. Selama punya harapan, ya pasti. Ya, kita bisa kehilangan apa saja asal jangan kehilangan harapan. Ya, good. Thank you ya Kak sharingnya. Baik. Kalau begitu, Anda dapat insight-nya juga sudah mencicipi apa yang dimaksud dengan intuitive coaching. Ya, lega saya. Jadi tidak ada lagi lemparan virtual ya. Dan kita boleh lanjut lagi, lihat sedikit. Nanti diajak coba lagi, tenang aja. Ya, tenang aja. Kita coba lagi versi yang lain. Seru kan? Nah, jadi Kak, putus-putus Coach. Suara saya putus-putus? Kak Zibril, gimana? Suara saya dapat di-copy dengan baik? Lancar. Keren. Baik. Coach Fiona? Ya. Untuk ambil kartu ini sebenarnya sehari sekali atau gimana, Coach? Ataukah kita boleh beberapa jadi kayak minum obat ya? Kita taruh dalam konteks tertentu. Ketika kita merasa memerlukan self coaching, ya kita bisa mengcoaching diri sendiri. Oke. Ya. Terima kasih. Oke. Nah, kita lihat bahwa setiap subjek apapun, ya itu selalu bisa dilihat dari dua sisi. By nature-nya seperti apa dan by nurture-nya seperti apa. By nature-nya ini adalah kartu bergambar, bisa dipakai buat apa saja. Bahkan bagian orang bilang itu kan bisa dipakai buat meramal, kartu bergambar kan, gitu. Nah, ya kan. Tapi ingat, kita kalau misalkan digunakan di sini dalam konteks untuk coaching, ya kita mengkondisikannya adalah untuk coaching, gitu ya. Untuk mentoring bisa, untuk kreatif proses bisa, gitu ya. Yang mirip-mirip lah untuk pemberdayaan diri, ya. Jadi kalau dibawa ke arah yang berbeda, yaitu mungkin ganti nama sebentar dulu, nggak jadi intuitive coaching card, tapi intuitive creative cards gitu ya. Memfungsikannya lihat dari sisi by nature-nya dia sebagai kartu bergambar, gitu ya teman-teman. Nah, ini kita memang biasa pakai untuk coaching ya, untuk membantu supaya bisa menginspirasi coaching kita untuk berpikir ya, untuk mulai membuka pikirannya, menggali potensinya untuk mencapai tujuannya. Kalau pengertian coaching kan proses yang kreatif gitu kan, untuk bisa bagaimana kita memprovok pikiran coaching kita. Dan intuiting ini adalah bagian dari kreatif proses itu, di mana kita nggak hanya eksplor sisi logika saja, sehingga jawabannya itu kesannya normatif banget, tapi juga kita menggali dari sisi intuisi kita, ya. Jadi ya manfaatnya banyak ya teman-teman, bisa untuk kita improve performance, untuk development juga, dan bagaimana kita meraih impian dan bertransformasi. Teman-teman yang terapis, mungkin ada sebagian teman-teman yang terapis di sini, yang konselor, yang healer ya, kita bisa gunakan juga untuk membantu klien kita setelah mereka rilis masalahnya, kan mereka akan bertanya, terus ke depannya saya gimana? Saya menata hidup saya gimana? Jadi kita bisa expand service kita, membantu mereka untuk mengcoaching agar bisa mereka menata hidupnya ke depan, ya. Nah, singkatnya sebenarnya kartu-kartu ini membantu kita untuk self discovery dan self disclosure. Jadi kita mengenal diri kita lebih baik. Kemudian kalau kita sudah mengenal diri kita lebih baik, kita bisa mendaya gunakan potensi yang kita miliki dengan lebih baik, memberdayakan diri kita lebih baik untuk meraih goal dan impian-impian kita, ya. Nah, kalau keuntungannya apa sih? Kita bisa sampai ke ini karena waktu juga ya, kita sampai 8.30 ya Kak Jibril ya? Ya, kan? Betul. Oke, baik. Nah, aku mau jelaskan sedikit apa sih sebenarnya kelebihannya ya coaching menggunakan kartu bergambar ya, seperti ICC ini ya. Kalau misalkan coaching itu kan kita tahu lah, coaching itu luar biasa sekali, bisa membantu kita melihat sampai ke blind spot kita apa ya kan. Blind spot itu titik buta. Sadar nggak sih teman-teman kalau kita punya titik buta selama ini? Kalau yang nggak sadar itu lebih aman. Kenapa? Karena Mas sadar, saya tidak tahu, kalau saya tidak tahu itu kan masih aman kan?
Dikasih tahu nggak ya kalau gitu? Karena ketika kita tahu itu mulai ada muncul masalah. Masalahnya apa? Saya jadi tahu kalau saya nggak tahu gitu kan? Nah itulah titik buta ya. Jadi ada hal-hal yang kita tidak tahu kalau kita nggak tahu gitu. Lalu kemudian ketika kita tahu ya, ketika tahu ada yang kita tidak tahu itu sebenarnya adalah starting point kita untuk bertumbuh. Nah teman-teman kalau hari ini kita dapat kabar buruk nih, dapat tahu bahwa kita punya kekurangan, ya itu kabar baik apa kabar buruk? Kabar baik apa kabar buruk? Kalau hari ini dapat kabar bahwa kita punya kekurangan gitu. Kabar baik. Kalau saya melihatnya sebagai kabar baik, setuju nggak teman-teman? Kenapa? Karena ketika kita menyadari ada kekurangan dan kita improve, ya kita tuh sebenarnya menemukan celah untuk improvement, celah untuk bertumbuh. Dan ketika kita perbaiki itu, kita lampaui itu, ya kita menjadi lebih baik, pribadi yang lebih baik, gitu ya, lebih bertumbuh, gitu ya. Nah, sama sebenarnya ketika kita menyadari bahwa ada hal yang kita nggak tahu, itu adalah kabar baiknya. Ada hope di situ, seperti kartunya Kak Sherly tadi, ya. Ada celah untuk bertumbuh di situ. Itu ketika kita lihat blind spot-nya kita. Nah, satu hal lagi adalah hal-hal yang selama ini tertutup, nggak muncul, yang berada di area unconscious self, ya. Di area unconscious self ini selama ini banyak diabaikan. Coach juga mengatakan, ini bukan area kita, ini areanya si konselor lah, areanya terapis gitu ya. Tapi dengan ICC, dengan coaching ICC, itu sampai kedalaman tertentu masih bisa kita jelajahi dan kita bantu, ya, sampai ke unconscious self, bisa tembus sampai ke situ. Apa yang kita tidak sadari bisa muncul. Tadinya di kelas itu biasanya kelas intuitive leadership kita suka bermain kayak gini. Saya tanya, Anda bagaimana sih menjadi leader yang lebih baik menurut Anda? Nah, itu jawabannya teman-teman. Yang keluar adalah yang normatif semua, buku-buku leadership yang pernah dibaca gitu ya. Itu saya harus bisa memimpin tim saya harus komunikatif, bla 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 bla. Ya, itu semuanya adalah dari normatif, dari yang diserap gitu ya. Tapi ketika mengambil kartu, cukup satu kartu, dapat tambahan satu insight baru saja, hanya sangat personal. Itu jauh lebih menyentuh dan mendorong sebuah perubahan dari dalam. Itu kalau sudah menyentuh ke unconscious self itu tadi. Karena sangat lekat gitu, milik dia, ya. Itu bedanya. Nah, jadi kartunya kita bisa mainkan terbuka tertutup. Tadi kita coba yang tertutup. Itu kita menggunakan asas synchronicity, keselarasan. Ada nggak yang ngerasa kok tadi kartunya bisa pas ya? Ada yang ngerasa kartunya bisa pas ya gitu? Ada ya, pasti ya. Kartunya pas, kok pas ya gitu kan. Nah, itu ya asas synchronicity. Anda yang perasaan Anda yang menarik mengapa memilih kartu tertentu itu yang berada di tataran porsi itu tadi, gitu ya. Kartu mana yang mau saya ambil? Gitu. Nah, gambar-gambarnya teman-teman kenapa bisa kok kayaknya gua banget gitu ya, kok pas banget ya karena memang sudah kita pilih simbol-simbol yang mempengaruhi manusia, outer dimension dan inner dimensionnya dari seorang manusia. Bahwa kita ini dipengaruhi oleh lingkungan, baik dari outer maupun inner dimensionnya kita dibonding oleh waktu gitu ya. Dari gambar-gambar ini ada representasi perwakilan ya dari others. Yang mempengaruhi kita apa aja sih? Satu, orang lain. Betul nggak? Orang lain itu kan sangat mempengaruhi kita dari kita kecil, orang tua, guru, ya kakek, nenek, ya kan? Orang-orang sekitar kita, bahkan tokoh-tokoh di sekitar kita banyak yang menginspirasi kita. Wah, kalau gede saya mau jadi ini loh, mau jadi pilot loh. Oh, kalau gede saya mau jadi polisi loh. Itu semua kan karena kita melihat orang lain dan menginspirasi kita. Ya. Lalu nature, alam sangat mempengaruhi kita. Itu juga ada kartu-kartu di kita banyak sekali kita mengajak kita untuk belajar dari alam. Contohnya misalkan pohon, kita belajar dari angsa, kita belajar dari elang gitu ya. Karena alam itu sangat mempengaruhi kita. Orang yang bertumbuh di daerah tropis dan yang tumbuh di daerah salju kan pasti beda. Karakteristiknya beda ya, banyak hal yang berbeda. Nah, lalu kita lihat juga dunia pengaruhi kita. Apa maksudnya dunia di sini adalah warisan dari dunia. Apa yang awalnya manusia wariskan pada dunia, kemudian dunia kembali mewariskannya pada kita. Contohnya apa? Dari sejak penemuan roda misalnya sampai sekarang kereta yang paling canggih, ya kan? Itu sepanjang evolusi alat transportasi itu kan semua mempengaruhi kita.
Kayak hari ini, siapa yang bisa tanpa Wi-Fi? Dulu mana kebayang kita kan? Handphone aja bisa buat ganjal pintu. Sekarang handphone canggih, tipis, yang penting ada Wi-Fi kenceng gitu kan ya. Nah, itu semua teknologi itu mempengaruhi kita, bagian dari dunia gitu ya. Jadi hidup kita itu sangat dipengaruhi oleh dunia. Lalu wisdom. Wisdom ini khususnya adalah culture. Kita nggak bisa memilih mau lahir di suku mana, daerah mana, dan kita langsung menjadikan bagian dari yang kita alami itu budayanya adalah bagian diri kita yang sangat mempengaruhi perilaku dan kebiasaan kita. Ya, ini outer dimension yang mempengaruhi kita. Dan ini bagian-bagian ini terrepresentasi dari gambar-gambar yang ada. Ya, nah kemudian inner dimension kita ya, simpelnya kan manusia terdiri dari 4 dimensi ini ya. Fisikal, emosional, mental, spiritual, ya kan? Yang mempengaruhi brain function kita. Brain function kita spiritual, kita bicara brain functionnya adalah reflecting. Kemudian emosional adalah feeling, mental adalah thinking, dan ketika kita bicara tentang fisikal ya sensing dan doing, gitu kan ya. Nah, ini semua membuat kita itu jadi memiliki 3 lapisan ini sebagai self, yaitu being-nya kita, apa yang kita miliki dan apa yang kita deliver keluar, ya, yang kita lakukan, doing. Ya, di sini kita buat, ini juga MIP ini kita buat jadi pola coaching ya untuk di ICC juga ya, meaning, intention dan power yang menggerakkan kita. Nah, ini semua terrepresentasi di kartu-kartu kita teman-teman, gitu ya, terrepresentasi di kartu-kartu kita semua. Ya, jadi intinya adalah ketika kita menggunakan gambar-gambar ini untuk mengasah intuisi kita, belajar mengenali inspirasi yang lewat, ini semakin sering kita asah mengenali inspirasi yang lewat, itu makin peka, dan lama-lama kita akan bisa dalam banget menangkapnya. Jadi bukan hanya di kartu, tapi menangkap inspirasi apapun yang lewat di sekitar kita. Ya, nah kita lihat ya, kita belajar dari tokoh kehidupan kalau dalam hidup ini, belajar dari kearifan alam, belajar dari warisan dunia, dan belajar dari culture atau intisari pengalaman dalam bentuk metafora atau perumpamaan itu ada di kartu-kartu ini. Ya, ini simbol-simbolnya. Nah, terus sampai di sini ada pertanyaan? Ada nggak pertanyaan? Barangkali diketikkan di chat room dan saya belum sempat baca. Saya Coach. Siapa ini? Sherry Coach. Siapa? Sherry. Oh, Kak Sherry lagi, silakan Kak. Coach mau tanya, sebetulnya intuisi itu sama feeling sama nggak sih? Nah, ada yang menyamakan, ya. Tapi kita tadi lihat, intuisi itu kan nggak hanya feeling juga, tapi dia bisa dari supraconscious juga, dari higher self kita, tataran yang lebih tinggi dari supraconscious kita, gitu ya, Kak Sherly ya. Ya, jadi itu perasaan itu hanya bagian dan dia munculnya kan dalam bentuk rasa. Kita menangkapnya kan lewat rasa. Gitu ya. Yang kita tahu itu kita udah nangkapnya dalam bentuk rasa dalam diri kita. Jadi feeling itu sebenarnya hanya bagian kecil dari intuisi. Kalau dalam konteks pertanyaan tadi, itu intuisinya itu kita menangkapnya itu lewat rasa, lewat perasaan yang kita dapat. Tapi perasaan itu kan bisa jadi karena emosi yang dialami juga. Jadi nggak melulu itu. Oh, iya. Jadi nggak dibalik gitu ya. Oke. Thank you. Baik. Nah, ada lagi pertanyaan sebelum kita bermain lagi? Kalau untuk mengasah intuisi itu gimana? Mengasah intuisi. Ada berbagai macam cara tadi kan. Pertama, bisa dengan melatih meditasi. Terus kedua juga penting dengan sering mendengarkan intuisi kan. Karena ketika sering kita abaikan, dia lama-lama nggak akan tajam lagi, akan tumpul dan jarang muncul. Gitu ya. Nah, lalu satu lagi adalah dengan melihat gambar dan mengenali intuisi dengan berlatih dengan tools-nya seperti ini, ya. Nah, terus teman-teman ini juga ada yang bertanya juga ya. Kartu-kartu kita ini itu tidak dijual, ya. Tapi kalau teman-teman mau belajar mengasah intuisinya dengan berlatih coaching kayak tadi, ya melalui gambar, ya pakai buku aja dan self coaching, nanti bisa kontak Kak Jibril ya, kontak Kak Jibril itu karena di kelasku itu memang tersedia ya. Nah, saya lanjut lagi sharingnya. Kita mau exercise lagi, simple coaching ya. Nah, nanti kalau misalkan sempat terbersit ingatan yang negatif tentang
gambar walaupun semua positif, bisa saja kalau yang pernah punya pengalaman tidak menyenangkan dengan simbol tertentu terbersit yang tidak menyenangkan. Misalkan contoh gitu ya. Aku lagi lihat tentang apa misalnya, melihat tentang sumur misalnya. Ya, sumur di sini simbolnya bagus. Ya, nanti kalau teman-temannya mau lihat ya, di buku itu ada dijelaskan. Gini, setiap archetypes itu, archetypes yang ada di muka bumi ini, itu ada yang terkenal karena sisi light-nya, sisi terangnya, ada yang terkenal karena sisi shadow-nya. Contoh. Misalkan hewan. Hewan yang terkenal karena sisi shadow-nya apa aja, teman-teman? Yang karena sisi terkenalnya karena dianggap nggak baiknya apa? Kalau hewan? Macan. Harimau. Banyak juga loh yang bilang macan baik, Kak. Ular. Oke, ular. Buaya. Ular. Jadi kalau buaya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada orang dibilang buaya itu jarang bangga loh, teman-teman. Tapi nggak tahu ya, jangan-jangan ada yang bangga ya. Itu kayaknya orangnya buaya gitu. Bangga lu gue dibilang buaya, enggak kan? Kenapa? Karena secara general gitu ya, dianggap itu konotasinya kurang baik. Tapi belum tentu kurang baik, enggak ya. Semua archetype itu adalah netral, kita yang suka memberi makna ya. Nah, suka memberi makna. Kalau teman-teman sempat terbersit yang negatif, tanyakan pada diri sendiri, apa kemungkinan lain yang sebaliknya? Apa kemungkinan lain yang positif dari artinya? Ya, jadi lihat sisi terangnya. Ya. Nah, sekarang gini, saya mau pengen ngajak teman-teman bermain sekaligus dengan buku ya, sekaligus dengan buku. Di sini ada wheel of life ya, life wheel balance-nya ini ya. Ada di sini. Coba secara intuitif teman-teman lihat mana sih yang perlu saya improve saat ini masing-masing? Ya. Ada nggak dari aspek ini yang pengen saya tingkatkan? Yang saya rasa perlu saya tingkatkan saat ini. Pilih satu. Sudah? Secara intuitif itu cepat. Jadi kalau pikirnya lama sampai kening berkerut-kerut, itu pasti bukan intuitif. Dari pikiran sadarnya itu ya, yang dipaksa di-squeeze otaknya gitu. Udah santai aja lihat kira-kira mana ya. Aspek spiritual, emosional, fisikal, mental, kayaknya lebih ke fisikal. Apa ya? Health kah? Financial kah? Pilih satu. Ya? Oke. Sudah? Sudah ya? Oke. Nah, kalau sudah, yuk kita main lagi yuk. Nah, ini abaikan yang Bitly Live ini ya, bukan link ini. Ini lupa diubah ya. Kita lihat di sini. Coaching adalah tentang berpindah state dari kondisi sekarang ke kondisi yang diinginkan. Kondisi yang biasanya lebih improve, lebih baik gitu ya. Nah, dengan menggunakan sumber daya dari dalam diri kita. Sekarang teman-teman dari satu aspek tadi yang dipilih, contoh misalkan financial. Contoh, itu buat contoh doang financial. Kondisi seperti apa sih yang saya inginkan? Artinya kondisi financial seperti apa sih yang saya inginkan? Ya, silakan ketika menanyakan ini, kondisi seperti apa ya terkait dengan aspek ini yang saya inginkan, ambil lagi satu kartu. Tadi linknya masih ada kan? Linknya masih ada kan? Nah, coba. Kondisi seperti apa yang saya inginkan, silakan ambil buat masing-masing, persepsikan buat diri masing-masing. Sudah? Ya, pasti cepat. Kalau kerja intuisi itu pasti cepat ya. Sadari aja. Nah, Kak Jibril boleh bantu copy-in link yang satu lagi. Sekarang, kalau sudah dapatkan kondisi yang diinginkan, teman-teman, ini kita masih ada pertanyaan coaching yang berikutnya. Itu gambarnya di-save dulu ya, di screenshot dulu, screenshot. Kondisi yang seperti apa yang diinginkan, ngambil satu kartu, silakan di screenshot dulu, nanti baru kita persepsikan bareng-bareng ya. Nah, sekarang yang kedua, apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai yang saya inginkan ini? Kalau misalkan tadi financial, saya itu mau improve finansialnya, keadaannya kayak gimana yang saya inginkan? Ambil satu kartu. Ya, lalu apa saja yang saya butuhkan untuk mencapai yang saya inginkan? Nah, ngambil lagi tapi bukan kartu. Kak Jibril sudah kopikan, ada link yang lain. Ini kartu nggak hanya kartu, tapi ada keterangannya banyak. Ada keterangannya banyak.
ya. Kak Jibril sudah posting di sini LPOB kelasku. Silakan ngambil masuk ke LPOB kelasku. Caranya sama, munculkan angka dan ambil satu lalu di save. Itu oleh-oleh buat Anda. Silakan di save. Ambil satu aja di save. Ya. Silakan. Nah, Coach ya. boleh diulang nggak? Coach saya agak nggak paham tuh Coach. Baik. Bagian mana Ibu? Saya ulangi lagi ya. Kita mulai gambar tadi. Jadi present state dan seterusnya tadi loh Coach. Oke. Present state itu adalah kondisi sekarang. Ya. Kalau dalam coaching itu kita pasti ada satu kondisi tertentu yang ingin kita tuju, menuju ke kondisi yang lebih baik. Betul? Ya. Yang namanya desire state. Yeah. Oke. Nah, desire state ini dalam aspek tadi yang kita pilih, ada teman-teman yang pilih bisnis, ada yang pilih spiritual, ada yang pilih bisnis macam-macam gitu kan? Itu kondisi seperti apa yang saya inginkan. Nah, kita langsung bermainnya intuisi aja, ngambil kartu ICC yang tadi. Sudah? Kakak sudah ambil? Kartu yang awal tadi ya, Coach? Ya, yang link yang pertama, yang tadi 1 sampai 77 tadi. Yes, betul. Oke. Itu diambil di screenshot, udah ya? Ya, sudah. Pertanyaan yang kedua, apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai yang diinginkan? Apa saja yang saya butuhkan untuk mencapai apa yang saya inginkan? Silakan ngambil kartu lagi, tapi linknya beda. Link yang baru diposting sama Kak Jibril. Ya, yang Bitly SEC Live ini bukan? Bukan. Yang di chat room, lihat di chat room. Ini ya, LPOP kelasku ini ya. Tinggal diklik aja. Oh ya, oke. Nah, ini nggak hanya gambar, ada keterangan di bawahnya. Nanti kita lihat bedanya. Boleh ya? Ya. Oke, baik. Nah, sekarang siapa yang mau sharing? Sudah dipersepsikan buat masing-masing dulu tentunya kan? Link yang pertama yang mana ya? Kak siapa ini? Kak Andi? Kak Markus. Oh, Kak Markus. Gimana Kak Markus? Kak Jibril mungkin boleh diposting linknya 2 sekaligus. Klik pertanyaan pertama link, lalu pertanyaan kedua link biar teman-teman nggak bingung. Makasih ya Kak Jibril. Ya Kak Markus sudah dapat linknya Kak? Aman? Aman. Aman. Kalau gitu Kak Markus sharing ya. Ya bentar. Oke. Mana tadi? Nah, cakep nih Kak Jibril nih. Pertanyaan pertama, buka link yang ini. Pertanyaan kedua, link yang ini gitu ya. Jadi clear gitu. Good. Thank you. Ada lagi? Selain Kak Markus, sudah siap sharing belum Kak? Teman-teman masing-masing persepsikan untuk dirinya ya. Jadi kondisi seperti apa sih? Bayangkan coba dari kartunya. Coach, kalau yang kartu yang kedua, milih angka juga dari berapa sampai berapa, Coach? Lagi. Coach Fiona. Iya. Pilih angka juga dari angka berapa sampai berapa? Sama, prinsipnya sama, Kak. Tapi 1 sampai 77 juga atau angkanya berbeda? Sama, 1 sampai 77 juga. Oh, sama ya. Oke. Kan dia isinya sama, Kak. Cuman yang satu kartu doang, satu kayak keterangan. Iya, oke. Ya. Tampaknya Kak Markus sudah membuka videonya dan siap sharing. Silakan Kak Markus. Oke, kartu yang pertama yang saya buka itu gambar nomor 8, gambar kesatria. Kak Markus, sorry, Kak Markus tadi aspek apa yang mau diimprove, Kak Markus? Karir, bisnis. Oh, bisnis, baik. Lalu terkait dengan kondisi seperti apa yang diinginkan yang muncul gambar ini, Kak. Betul ya? Betul. Apa yang Kak Markus persepsikan dari gambar ini? Harus berjuang, harus berani, kemudian pantang menyerah, kemudian juga legowo atau kesatria, berani mengakui kekurangan ataupun kelemahan kita sendiri, juga mengakui kita bisa untuk mengalahkan tantangan yang ada di depan. Oh, jadi bisa mengalahkan tantangan yang di depan, gitu ya?
Oke, itu kondisi yang diinginkan. Lalu terkait dengan how-nya, Kak. Bagaimana supaya saya bisa meraih kondisi yang saya inginkan ini? Kak Markus tadi dapat nomor berapa? 26. Oh, 26. Baik. 26. Dan Kak Markus dapetinnya adalah mountain. Betul ya? Betul. Oke, apa yang Kak Markus persepsikan dari gambar mountain ini? Kemegahan, kebesaran, sama apa ya, pemandangan yang indah di atas gunung, bisa di tempat yang tinggi bisa melihat lebih luas, membuka mata, membuka telinga untuk mendengar suara alam. Oke. Oke. Benang merahnya dengan bagaimana untuk meraih kondisi yang Kak Markus inginkan, apa yang Kak Markus rasakan dari kartu ini? Ada hal yang membahagiakan di saat mencapai puncak gunung dengan perjuangan, dengan kegigihan dalam bekerja atau berbisnis. Ada hal yang indah ke depannya. Oh, oke. Baik ya. Oke. Itu? Ya. Oke, ya. Gimana rasanya Kak Markus dapat kartu-kartu ini? Luar biasa. Bisa apa ya, langsung driving mind, soul, sama mental kita langsung masuk dari sini rasanya ya. Iya. Oke, good ya. Selamat mencapai goalnya dengan happy dan sampai ke puncak kebahagiaannya ya. Suksesnya. Thank you Kak Markus. Ya. Baik ya. Ada lagi teman lain yang mau sharing? Kita masih punya waktu satu lagi ya Kak Jibril ya. Oke, boleh. Satu lagi, ayo. Satu lagi, siapa yang mau? Sahabat-sahabat semua. Ada satu kakak yang sudah membuka mic ini, tapi namanya nggak muncul. Jadi saya nggak bisa menyebutkan namanya. Ini loh yang di belakangnya banyak lampu-lampu ini loh. Kok nggak ada nama saya. Di tempat saya. Oh, Kak Ilman. Iya, Kak Ilman, betul ya? Betul. Ah, betul. Boleh sharing, Kak Ilman? Saya tadi nomor 7 juga, nomor 8 tadi saya juga. Oh, nomor 8. Kartu pertamanya, kondisi yang diinginkan. Yang pertama apa yang kedua tadi? Ya, kalau nomor 8 itu, oh iya, tadi kartunya Kak Markus nomor 1. Kalau kakak, pertama diambil nomor berapa? 8 ini? Yang pertama banget kan? 8? Yang pertama banget nomor 7, terus 8. Oh, 7 dulu, baru 8. Oke, baik. Berarti 7, kondisi seperti apa? Tadi konteksnya apa, Kak? Aspek yang mau diimprove? Spiritual ya. Spiritual. Lalu kakak mendapatkan gambar ini, kondisi yang diinginkan. Betul? Ini kan yang pertama sebelumnya kan? Ya, yang pertama suruh pilih kan? Oh, itu tadi yang pertama yang di depan. Ya. Sekarang dapatnya yang nomor 8. Sekarang jadi 8. Oh, maaf, saya salah tangkap berarti. Ini berarti ya yang didapat ya? Untuk kondisi yang diinginkan ini ya? Ya. Apa yang Kak Ilman persepsikan dari kartu ini? Intinya sih ya kita harus mempunyai jiwa satria ya pertama kan. Tapi kita harus, karena itu kan pakai baju besi ya, karena start itu khusus baju besi, berarti kita harus double protection. Berarti kita harus memprotek diri kita dengan bahwa karena dalam menghadapi situasi ya kita harus membentengi diri kita dengan persiapan yang cukup sebelum kita melangkah ke depan. Mungkin seperti itu kali ya. Kondisi yang diinginkan, bisa protektif ya, melindungi untuk apa yang diperlukan ya. Baik itu dari spiritual maupun ini, intinya kita memprotek diri kita dan keluarga kita lah. Bahwa kita diri dan keluarga. Persiapkan diri dengan segala ketidakpastian ini ya, kita harus tetap optimis bahwa kita tetap bisa berjuang lah sebagai seorang satria. Oke, itu ya kondisi yang diinginkan ya. Oke, lalu kakak tadi sudah sempat belum ngambil kartu yang kedua kan? Yang bagaimana cara itu? Yang slide kedua, yang gambar 32 kalau nggak salah.
Oh, 32. Baik. Kita lihat ya, betulkah itu gambar yang didapatkan tadi? Ini bukan? Yang pelangi ya. Nah, pelangi iya, kan. Betul. Ya, betul. ya. Betul. Apa yang kakak persepsikan tentang bagaimana untuk mendapatkan kondisi yang kakak pelangi itu kan persepsinya adalah suatu keindahan alam ya. Keindahan alam di mana biasanya dia muncul itu ketika setelah hujan, terus sinar matahari keluar, nah itu karena suka ada pelangi. Jadi keindahan yang saya melihat bahwa ketika kita sudah ingin mencapai sesuatu, tapi dalam perjalanan kan tadi sebagai satria dan ujungnya adalah satu goals yang kita dapatkan lah dengan keindahan yang kalau keterangannya kan harmonisasi ya. Jadi kita mencapai sesuatu itu yang diimpikan oleh kita lah. Oke. Betul nggak? Oke. Bukan tentang betul dan salah, tapi tentang apa yang Bapak rasakan dengan mempersepsikan seperti ini. Dan rasanya gimana, Kak Ilman, ketika mendapatkan kartu ini dan dapat insight seperti yang barusan disampaikan? How do you feel? Ya, feel kayaknya ini ya menggambarkan kondisi saat ini ya. Menggambarkan kondisi saat bahwa kita memang saat ini kita harus proteksi diri sendiri terhadap musibah, tapi kita yakin bahwa suatu hari nanti badai pasti berlalu, akan pelangi akan muncul. Oh gitu, good. Ya, semoga apa yang Kak Ilman harapkan, inginkan tercapai dengan bahagia ya Kak ya. Amin. Ya. Terima kasih. Nah, teman-teman semua, masing-masing dapat kartunya, arti dari kartunya. Yang kedua juga sudah ngambil bagaimana. Silakan teman-teman tadi waktu ngambil yang bagian kedua itu kan keterangannya di bawah. Bedanya apa dengan yang pertama? Bedanya gini, Kak. Yang pertama itu kan hanya kartu saja. Sementara yang kedua selain kartu juga ada penjelasan. Betul? Ada tulisannya di bawah kan? Nah, keterangannya itu kita sebut dengan Oracle Insight. Apa manfaatnya bagian Oracle Insight ini? Bukan untuk just persepsi kita sebelumnya benar atau salah, bukan. Tapi dia manfaatnya adalah memperkaya. Enrich apa yang sudah kita persepsikan sebelumnya. Ada sebuah pandangan lain yang menurut orang lain sudut pandang yang menuliskannya, ya, si kontributor yang menuliskannya yang sudah memahami tentang simbol, cerita tentang apa. Siapa tahu ketika kita membaca insight ini semakin memperkaya kita, ya, menambah wawasan kita, persepsi kita terhadap simbol itu tadi, ya, seperti itu teman-teman. Dan apa yang disampaikan bisa jadi kemudian membawa manfaat lebih buat kita. Ada arti yang penting juga buat kita. Gitu, Kak. Suara saya terdengar jelas? Jelas ya? Oke, good. Seperti itu. Teman-teman yang bagian kedua juga sudah ya. Boleh minta jempolnya nggak yang merasa, wah ini kayaknya cocok nih buat saya nih, dapat advice-nya nih. Ya, silakan, yuk. Kayaknya pas nih gitu ya gambarnya ya. Oke, thank you ya teman-teman. Baik. Saya rasa karena waktu juga ya Kak Jibril, mungkin itu saja yang saya sharingkan. Ya. Oke, luar biasa. Teman-teman, semoga kartu-kartu yang didapat semua membawa satu insight yang bisa membantu mensupport kondisi sekarang dan membantu ke depan untuk lebih baik. Untuk teman-teman semua, saya doakan yang terbaik. Selamat mencapai goal impiannya dengan bahagia. Ya, sehat selalu, ya, tetap produktif. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke Mas Jibril, silakan. Luar biasa. Terima kasih Kak Vio atas penjelasannya. Ini ada beberapa Kak Vio ada beberapa di chat yang ada nanya nih. Salah satunya nih dari Pak Devin. Ini sama dengan point of view, tanda tanya. Merek ya? Kalau kita lihat dari kartu bergambar, mungkin sama-sama kartu bergambar. Tapi kalau sekilas melihat simbolnya, tampaknya berbeda. Karena simbolnya, kalau kita pendekatannya dari collective unconscious-nya Carl Jung. Sementara kalau teman kita, saya nggak tahu dari mana. Seperti itu, ya. Saya juga kebetulan belum pernah belajar langsung, jadi saya belum bisa menjawab kakak dengan baik. Ya. Betul sekali. Luar biasa. Buat sahabat-sahabat semua, jadi sebelum kita akhirin acara kita pada malam hari ini, ada beberapa yang harus saya sampaikan lagi. Jadi
kalau tadi Kavio sudah memberikan penjelasan panjang lebar tentang kartu dan apa yang membuat kita jadi intuisi kita nih jadi mulai merasa bahwa oh ini ya ternyata jawaban dari selama ini. Nah itu boleh di screen shoot, habis itu jangan lupa ditaruh ke dalam Instagram ya. Instagramnya siapa? Instagramnya kelasku tentunya. Jadi nanti kenapa ini mesti ditulis? Nah supaya apa? Supaya nanti di tanggal 10 bulan 10 2020 akan ada launchingnya dari platform kelasku dan akan kita pilih secara acak ya, akan kita pilih secara acak dari yang sudah sahabat-sahabat semua taruh ke dalam Instagram dan di tag ke kelasku.co, nanti sahabat-sahabat semua akan dapat hadiah yang menarik tentunya. Ya gitu ya Coach ya. Ya gitu ya Kak Vio. Nah ini luar biasa nih pada malam hari ini. Jadi buat sahabat-sahabat semua, jangan lupa malam hari ini nggak selesai di malam hari ini aja, karena malam besok kita masih ada lagi. Dan untuk tahu informasinya, bagaimana cara tahu informasinya, tadi ada bit.ly-nya, silakan sahabat-sahabat semua daftar ke sana, nanti akan diundang masuk ke dalam yang namanya Telegram. Ya, jadi kalau sahabat-sahabat sudah masuk ke dalam Telegram, nanti di situ akan ada semua jadwal-jadwalnya dari guru-guru yang hebat, guru-guru kehidupan yang hebat, agar supaya sahabat-sahabat semua bisa sambil pandemik ini kita masih bisa tetap belajar, bisa tetap improve. Bukan begitu, Kak Fiona? Betul sekali, Kak Jibril. Betul sekali ya kan? Nah, ini semua. Oke, sahabat-sahabat semua, waktu kita yang tidak lama lagi. Sebelum kita akhirin, kita foto dulu seperti biasa. Boleh kita buka dulu, sahabat-sahabat semua. Ini ada 2 slide yang masih tersisa, ini ada 50 orang. Ini luar biasa, ada 50 orang nih. Boleh dibuka dulu slide yang pertama. Oke. Wah, luar biasa. Terima kasih. Foto dulu ya. Yuk, kita foto dulu ya. Saya foto dulu. Kita foto dulu. Yuk, kita buka slide-nya. Luar biasa. Kenang-kenangan kebersamaan kita malam ini ya. Oh iya, jelas. Kenangan kita, belajar kita pada malam hari ini. 3, 2, 1. Senyum, cheese. Iya, cekrek. Oh, belum, masih ada yang buka. 3, 2, 1. Iya, luar biasa. Sekarang slide yang kedua. Slide yang kedua. Oke, iya, mantap. Ya, silakan. Slide yang kedua. 3, 2, 1. Cekrek. Oke, luar biasa. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Kavio. Ya. Nah, sebelum selesai, ada nggak satu kata-kata yang untuk kita semua dari Kavio tinggalkan buat kita semua, yang sehingga dari kata-kata tersebut kita makin mengasah lagi intuisinya. Kira-kira kata-kata itu apa, Kavio? Untuk menutup acara kita pada malam hari ini, Kavio. Oh, gitu ya. Pesan ya. Oke. Teman-teman, ya, baik. Thank you, Kak Jibril. Jadi penting sekali ketika kita menimbang sesuatu dengan berpikir tentang logika dari aspek rasional ya. Namun tambahkan satu lagi, dengarkan kata hati Anda. Ada pepatah bilang gini kan, follow your heart but bring your brain with you. Sebaliknya juga begitu. Ya, kalau kita mengikuti pikiran kita, ya rasional kita, dengarkan juga kata hatinya. Ya, demikian Kak Jibril. Luar biasa. Jadi kita mesti dengerin kata hati mulai saat ini dan seterusnya, begitu ya, Kak Vio ya? Betul, Kak Jibril. Dan belajar tentunya lewat buku yang tadi yang ada di kelasku nih, sahabat-sahabat semua. Jadi supaya kita bisa tahu minimal diri sendiri deh. Kita jadi tahu nih kalau kita mau tentang apa, kita bisa tahu sendiri, kita minimal bisa menyembuhkan diri sendiri dan menuntaskan apa yang selama ini jadi pertanyaan kita. Bukan begitu? Nah, yes, yeah. Oke, the host has spotlight you. Woi, mau video saya di spotlight nih, luar biasa. Di spotlight. Terima kasih sahabat-sahabat semua buat kebersamaan yang sangat hangat pada malam hari ini. Semoga dari apa yang telah disampaikan oleh Kak Vio ini bisa membuat kita nih jadi semakin semangat lagi dengan kehidupannya kita masing-masing, di kehidupan kita yang
kita inginkan seperti apa ke depannya. Sekali lagi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat sahabat-sahabat. Waalaikumsalam. Sampai jumpa teman-teman.